dalam kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Istilah Dewan Jenderal berkaitan erat dengan gerakan tanggal 30 September G30S lantaran Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu menuding sejumlah jenderal hendak mengkudeta Presiden Soekarno. PKI menilai bahwa ada rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan cara memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan Hak ABRI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Akan tetapi kabar tersebut ditepis oleh Menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani. Di dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, Ahmad Yani mengatakan bahwa kelompok jenderal itu sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Isu Dewan Jenderal muncul dari kebocoran sebuah dokumen di kalangan PKI yang menyebut Dewan Jenderal sedang bersiap melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Dokumen itu menyebut anggota Dewan Jenderal terdiri dari 25 orang. Penggerak utamanya adalah Maijen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Sukendro. Kemunculan istilah Dewan Jenderal juga tak lepas dari dokumen Gilchrist. Surat yang terkesan dibuat oleh Dubes Gilchrist itu ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Isinya berupa laporan tentang koordinasi antara Gilchrist dan Dubes Amerika mengenai rencana mereka berdua untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dengan bantuan Our Local Army Friends yang tidak lain adalah kelompok Angkatan Darat. Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Subandrio mengaku menerima dokumen Gilchrist lewat pos yang dialamatkan kepada BPI pada tanggal 15 Mei tahun 1965. Dokumen itu oleh Subandrio diserahkan kepada Brigjen Pol Sutarto, Kepala Staf BPI, Badan Polisi Indonesia, untuk diperiksa. Ternyata Sutarto tidak memeriksakan keotentikan dokumen itu melalui tes laboratorium kriminal Angkatan Kepolisian. Sutarto menyatakan bahwa dokumen tersebut otentik. Pada tanggal 25 Mei tahun 1965 dokumen diserahkan oleh Subandrio kepada Presiden Soekarno. Keesokan harinya diadakanlah rapat di istana yang dihadiri oleh para panglima keempat angkatan. Dalam kesempatan itu Presiden menanyakan kepada Letjen Yani, apakah ada anggota Angkatan Darat yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika. Letjen Yani menjawab, tidak ada. Seusai rapat di Istana Merdeka tanggal 26 Mei tahun 1965, masalah dokumen Gilchrist itu telah dijernihkan oleh Ahmad Yani. Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI 2016 menulis, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit memimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Khusus BC PKI. Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer. Berdasarkan rapat dengan para perwira militer,
Kepala BCPKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal. PKI menyusun langkah dengan cara menculik sejumlah jenderal yang disebut akan melakukan kudeta untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Sayangnya, persiapan dan koordinasi tak dilakukan dengan matang. PKI mengira pihaknya hanya membantu tentara. Sebaliknya, tentara mengira mereka hanya mengikuti PKI. Gerakan tanggal 30 September di bawah komando Letnan Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa, mengangkat diri sebagai Ketua Dewan Revolusi sekaligus memimpin G30S dengan tujuan melindungi Presiden Soekarno.